Bab ke-15. Kenapa? Apa ucapanku kurang jelas? Tanya Anya. Dia sengaja bersikap tegas untuk membuat perhitungan pada adiknya itu. Sebenarnya ada rasa kasihan dan tidak tega di hati Anya. Tapi mau bagaimana lagi, dia sudah benar-benar muak pada Ferin. Tidakkah? Kedatanganku ke sini hanya ingin menginap beberapa hari saja. Kenapa kamu malah mau memperlakukanku layaknya pembantu di rumahmu? Tidakkah? Ibu saja tidak pernah menyuruhku untuk membersihkan rumah. Bentak Ferin, tentu saja dia langsung menolak. Oh, jadi kamu menolak ya? Lalu untuk apa kamu datang ke rumahku kalau hanya mau malas-malasan? Bagaimana mau jadi ibu rumah tangga jika kelakuan susah diatur seperti ini? Anya bicara dengan nada kesal. Anya yang tadinya selalu mengalah demi sang adik, kini dia menjadi lebih tegas untuk memberi pelajaran pada adik tercintanya. Aku tetap tidak mau. Untuk apa aku membereskan semua pekerjaan di rumah ini? Sedangkan kamu mau enak-enakan saja di rumah ini. Tidakkah? Aku hanya akan bertugas menyiapkan makanan untuk Mas Saki saja. Deh, betapa terkejutnya Anya saat mendengar ucapan yang keluar dari mulut adiknya. Ferin juga sama, dia sampai menutup mulutnya karena sudah keceplosan untuk yang kesekian kalinya. Memang ada rasa sesak di dalam dada Anya. Ingin sekali dia berteriak dan meluapkan semua amarahnya pada Ferin. Tapi dia langsung menepis pikiran itu karena untuk kali ini dia akan tenang dan bermain dengan cantik. Kenapa kamu menutup mulutmu? Tanya Anya pura-pura mendengar ucapan kakaknya. Ferin mengerutkan dahinya. Jelas-jelas tadi dia sudah keceplosan. Tapi kenapa respon Anya seakan-akan tidak mendengar apa yang dia katakan tadi? Tapi Ferin bisa bernapas lega. Dia berharap kakaknya memang tidak mendengar apa yang dia katakan tadi. Oh tidakkah, aku hanya mual saja, jawab Ferin. Mual? Tanya Anya. Oh bukan, maksudku, aku mau sarapan, jawab Ferin gelagapan. Lagi dan lagi dia selalu keceplosan. Anya hanya mengangguk dan pura-pura bodoh saja di hadapan adiknya itu. Setelah itu Anya beranjak dari kursi dan akan membuat nasi goreng spesial untuk dirinya sendiri. Ferin, ucap Anya mendengar sang kakak memanggil dirinya. Buru-buru Ferin mendekat ke arahnya. Iya kak, jawab Ferin. Apa kamu tidak lihat cucian piring numpuk seperti ini? Coba deh kamu jangan samakan rumah ini seperti di rumah ibu. Aku tidak akan memanjakanmu di rumahku. Cepat cuci piringnya. Jorok. Nanti calon suamimu malah jijik lagi punya calon istri yang jorok sepertimu. Anya bicara dengan tegas. Dia tertawa dalam hati. Dia sengaja melakukan hal itu untuk bisa menyadarkan adiknya. Ferin mendengus kesal. Mau tidak mau dia akan mencuci semua piring kotornya. Padahal selama ini dia tidak pernah terkena sabun cuci piring dengan alasan tangannya takut rusak. Melihat adiknya mencuci piring, Anya tersenyum puas. Dia akan membuat Ferin menderita di rumahnya. Dia pikir adiknya sudah melakukan kesalahan yang besar, jadi dia pantas mendapatkan hukuman dari Anya. Au! Rintih Ferin. Anya menoleh ke samping dan melihat Ferin sedang meniup-niup tangannya. Kenapa? Tanya Anya sambil menyiapkan bahan-bahan untuk membuat nasi goreng. Lihat nih, tanganku langsung perih kalau terkena sabun cuci piring kak. Apa kamu tidak kasihan padaku? Tanya Ferin dengan nada kesal. Mendengar ocehan adiknya, Anya enggan mendengarnya. Dia hanya fokus memotong bawang untuk bumbunya. Dirasa Anya cuek dan tidak peduli padanya. Ferin berdecak kesal. Mau tidak mau dia melanjutkan aktivitasnya. Anya benar-benar sudah tidak peduli pada adiknya yang manja itu. Biar dia merasakan bagaimana menjadi seorang ibu rumah tangga. Setelah bahan-bahan sudah siap, Anya mulai memasak nasi gorengnya. Dia memasak dengan khas yang selalu tercium wangi meskipun masakannya belum jadi. Ferin mulai tergoda dengan aroma masakan buatan kakaknya.
Sebenarnya dia juga sangat suka dengan makanan buatan Anya. Tapi karena cemburu Zaki selalu memuji masakan Anya, jadi dia melarang pria itu untuk memakan apapun masakan buatan istrinya. Selesai mencuci piring, dia mendekat ke arah Anya dan terus mencium aroma masakan buatan kakaknya. "Wah, sebentar lagi matang ya, Kak?" tanya Ferin. Namun Anya tidak menjawab. Dia hanya fokus memasak nasi goreng yang sebentar lagi akan siap. Ferin menghela napas panjang. Dia menyangka mungkin saja Anya dan Zaki sedang bertengkar. Makanya sikap Anya berubah drastis pagi ini. Padahal tanpa dia ketahui, Anya sudah mengetahui perselingkuhannya dengan Zaki. Lalu nasi gorengnya sudah jadi. Anya menaruh makanannya di piring dan membawanya ke meja makan. Dia duduk di kursi, berdoa, dan langsung menyantap makanannya. Ferin yang merasa aneh dengan sikap kakaknya, perlahan dia mendekat ke arah Anya. Namun entah kenapa dia merasa canggung. Tapi karena dia ingin mencicipi nasi goreng buatan sang kakak, Ferin menyampingkan rasa canggung itu dan duduk di sebelah Anya. "Kak, kukira kamu membuat nasi goreng untukku juga?" tanya Ferin pelan. Dia benar-benar ingin merasakan makanan buatan kakaknya. Entah kenapa Ferin begitu menginginkannya. Lalu Anya menoleh ke samping dan menatap wajah adiknya. "Kamu bilang sarapan nasi goreng itu kampungan ya? Tuh ada roti sama selai coklat. Sarapannya itu saja ya Tuan Putri." Anya bicara sambil tersenyum ketus. Tidak biasanya Anya bersikap seperti itu pada Ferin. Padahal selama ini Anya sangat baik, dan apapun makanan yang dia makan, selalu dia bagi dengan adik kesayangannya. Bahkan Anya selalu mengalah jika Ferin ingin makanan yang sedang dia makan. Tapi kali ini Ferin benar-benar tidak mengenali kakaknya lagi. Dia seperti orang asing. "Bukan seperti itu, Kak. Aku hanya selalu tergoda dengan aroma dan rasa dari masakan buatanmu. Ayolah, Kak. Bagi nasi gorengnya sedikit. Atau kita makan berdua saja ya. Bentar aku mau bawa sendoknya dulu," ucap Ferin. Namun saat dia hendak mengambil sendoknya, tiba-tiba saja Anya menjatuhkan piring yang berisi nasi gorengnya ke lantai. Sontak saja Ferin terkejut. Dia sampai membelalak mata. "Aduh, malah jatuh lagi. Ah, lagi enak-enaknya makan tadi malah jatuh," ucap Anya pura-pura. Padahal dia sengaja menjatuhkannya agar Ferin tidak mengambil makanannya tadi. Melihat hal itu, Ferin hanya menelan ludah karena belum sempat dia mencicipi makanannya. Dia begitu menyayangkan makanan seenak itu malah jatuh ke lantai. "Kak, kenapa jatuh?" tanya Ferin. "Ya mana aku tahu. Makanannya malah jatuh dengan sendirinya," jawab Anya dengan nada ketus. Setelah itu Anya beranjak dari kursi dan hendak pergi dari area dapur. "Kamu mau kemana?" "Buatkan aku nasi gorengnya dulu," ucap Ferin. Anya membalikkan tubuhnya dan menatap wajah sang adik. "Buat saja sendiri. Kamu bisa menyiapkan sarapan dan makanan untuk suamiku kan? Lalu kenapa untuk perutmu sendiri malah aku yang harus membuatnya? Aneh," jauh Anya dengan nada kesal. Sontak saja Ferin terkejut mendengar ucapan yang terlontar dari mulut kakaknya. Baru kali ini dia mendengar Anya bicara dengan nada ketus dan tidak mau menuruti kemauannya. "Lalu piring pecah ini?" tanya Ferin. "Oh iya, tolong sekalian kamu bersihkan ya. Aku mau bersantai dulu sambil memainkan ponselku," jawab Anya sambil tersenyum. Lalu dia melengos pergi, meninggalkan Ferin yang masih terbengung di dapur. Setelah melihat kepergian sang kakak, Ferin mengepalkan tangannya. Dia benar-benar marah dan kesal pada kakaknya itu. Dia sudah berani menyuruh Ferin bahkan tidak menuruti kemauannya lagi. Sialan, kenapa dia jadi bersikap seenaknya padaku? Padahal yang aku tahu, Kak Anya tidak pernah membantah ucapanku. Apapun yang aku katakan pasti dia akan menurutinya. Tapi kenapa sekarang dia malah berani menyuruhku untuk cuci piring lah?
Dan sekarang, aku harus membersihkan piring pecah yang berserakan ini. Sialan. Ferin bicara dengan penuh amarah. Dia benar-benar tidak mengerti dengan perubahan sikap kakaknya mendadak yang seperti itu. Bahkan tadi aku ingin mencicipi nasi goreng buatannya. Dia seakan-akan tidak mau membagi makanannya denganku. Padahal dari dulu dia selalu mengalah jika soal makanan. Sial. Nanti jika Mas Saki pulang, akan kuadukan semua perlakuan yang sudah kakaknya lakukan padaku. Ucap Ferin sambil mengepalkan tangannya.